Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Alam pikir pada zaman Yesus, hal buruk yang dialami oleh seseorang itu karena akibat dosa-dosanya. Contoh, orang sakit, orang lumpuh ditafsirkan, diyakini sebagai dosanya banyak. Termasuk kerasukan roh jahat itu juga dosanya banyak. Contoh yang lain adalah dalam bacaan Injil hari ini. Ketika kematian seseorang tidak lazim, ora umum, itu juga dianggap karena dosa. Yang tidak lazim dan yang tidak umum itu yang seperti apa? Masih muda, masih waras-wiris, itu mati. Dan kematiannya pun juga kematian yang konyol. Nah, apa yang menjadi paham pada zaman itu, segala sesuatu yang buruk sekali lagi selalu dikaitkan dengan kedosaan yang bersangkutan. Hari ini Yesus mengubah pandangan seperti itu ketika orang-orang bertanya kepada Yesus ataupun membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang mati pada zaman Pilatus. Apa yang kemudian Yesus kritik terhadap kasus yang disampaikan kepada Yesus? "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu." Kematian orang-orang Galilea yang mati karena kekejaman Pilatus, dan juga tadi disebut kematian 18 orang yang tertimpa menara dekat Siloam, apakah mereka yang mati itu kesalahan ataupun dosanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang masih hidup, gitu kan? Jadi kalau orang-orang yang hidup itu orang yang baik-baik saja. Tidak. Dengan sabda Tuhan hari ini kita semua diajak merenungkan begini. Bukan kedosaan manusia yang menentukan kematian seseorang. Tadi 18 orang atau orang-orang yang dibunuh lalu darahnya dicampur dengan darah korban. Tetapi kedosaan orang menentukan hidupnya sesudah kematian.
Beda. Kalau berdasarkan perbuatan, ya kamu dosanya besar, mati secepatnya. Tapi tidak. Justru kedosaan itu menentukan hidup seseorang sesudah kematian. Dan persis pada poin itulah Yesus mengatakan bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, nasibmu akan seperti itu. Lalu kisahnya menjadi Yesus memberi perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Poinnya adalah supaya pohon ara itu dapat berbuah. Itu refleksi untuk kita. Hidup kita ini anugerah. Hidup kita ini kesempatan, maka mari kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang sesuai dengan Tuhan maui. Maka tadi juga pemilik kebun menawar, jangan sekarang. Berapa? Diberi kesempatan selama setahun lagi ini. Itu pun dia mengatakan mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah. Kemungkinan mau menunjukkan kata bahwa manusia itu juga toh pada akhirnya terbatas, membutuhkan rahmat Tuhan untuk tumbuh dan berkembang. Bukan hanya kekuatan dirinya sendiri, tetapi juga karena pertolongan rahmat Allah. Oleh karena itu, refleksinya adalah setiap kita diberi kesempatan, setiap kita diberi kemungkinan untuk bertobat, bertumbuh. Maka supaya kita hidup bukan karena terkait dengan kedosaan kita yang menentukan mati cepat atau lambat kita, tetapi bagaimana hidup kita ini juga tumbuh berkembang supaya pada gilirannya ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan gembira karena kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.